Sudah, Pak. Oke, sudah. Apa materinya kemarin? Kemarin sholat bagi orang yang sakit, Pak. Coba bunyi salah satu indikator pembelajarannya apa di RPP? Indikator pembelajaran meyakini, terus ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Coba dibaca bunyi indikator pembelajaran satu aja. Satu. Menceritakan pengalaman sholat bagi orang yang sakit, Pak. Menceritakan pengalaman sholat. Sholat bagi orang yang sakit, Pak. Pengalamannya siapa? Siswa, Pak. Apa maksudnya itu? Sampean pengen ngopo kok menceritakan pengalaman orang sakit itu? Untuk praktek sholatnya, Pak. Kenapa tidak menjelaskan cara sholat bagi orang sakit? Ya, Pak, karena kalau menjelaskan itu masuknya kompetensi dasar, Pak. Itu masuk indikator, Pak. Menceritakan sama menjelaskan bedanya apa? Ada bedanya, Pak. Menjelaskan yang paling bagus. Menjelaskan Menjelaskan itu punya indikator, bukan punya KD. KD itu memahami, meyakini. Sekali lagi saya sampaikan, tolong jangan pernah menggunakan kata memahami, meyakini, mengetahui di dalam indikator. Itu punyanya standar kompetensi dan kompetensi dasar karena cakupannya itu luas. Tapi indikator itu harus menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Ya, spesifik, jelas, mengukurnya gampang. Nah, KI1 dan KI2 tidak harus dibuat indikatornya. Tapi dicapai di dalam pembelajarannya, begitu loh. Itu yang kacau itu di KI1, di keimanan itu kadang-kadang meyakini itu tidak operasional, itu loh. Coba dimantapkan lagi ya, Pak ya. Kakaknya dibaca lebih mantap sehingga nanti kita tambah itu. Coba dibaca salah satu rumusan tujuannya yang lengkap, coba. Melalui tanya jawab peserta didik, siswa mampu memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui ceramah dan diskusi peserta didik mampu menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, peserta didik memiliki tanggung jawab dan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan, masa tujuan kayak gitu. Yang lengkap coba, yang lengkap. Unsur tujuan yang lengkap itu mengandung unsur A, B, C, D. Coba, Pak. Melalui ceramah dan tayangan PPT, peserta didik mampu menjelaskan, mampu menceritakan pengalaman sholat bagi orang yang sakit. Tujuan belajar, Pak. Tolong diperhatikan betul. Sudah saya kasih catatan banyak, di modul juga sudah banyak. Karena itu masuk di ranah penilaian RPP nanti, jenengan praktek UKIN itu ada 2 penilaian. Satu dinilai RPP-nya, satu dinilai prakteknya. Di RPP itu ada tuntutan apakah dalam penyusunan tujuan memasukkan unsur A, B, C, D. Itu ada item penilaian seperti itu. Maka A itu audien, dibaca lagi Pak, audien, B behavior, C condition, D degree. Yang saya contohkan itu loh. Lupa, Pak. Audien itu siswa, behavior itu perilakunya apa, C itu condition, apa yang kita kondisikan agar siswa mencapai kompetensi itu, D itu degree, tuntutan kemampuannya itu seperti apa. Jangan melalui ceramah, tapi melalui penjelasan guru, melalui tanya jawab, melalui diskusi, melalui penayangan video, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat bagi orang sakit dengan benar sesuai dengan syariat Islam. D-nya lengkap itu. Coba diperhatikan Pak, besok UKIN bukan gitu lagi susunannya ya. Sudah saya sampaikan di awal, sejak awal, sebelum loka karya sudah saya sampaikan titik-titik poin yang selama ini sering dianggap sepele, sering salah, sering diabaikan oleh peserta PPG itu ya itu. Salah satunya rumusan tujuan dan indikator itu. Coba nanti diperiksa lagi, dicek lagi, modulnya dibaca lagi biar lebih mantap sehingga nanti sampai dari PPG tambah pengetahuan, tambah itu. Kalau PBL itu apa PBL? Robot Basing Learning, Pak. Apa itu? Pencarian masalah dalam materi, Pak, materi pembelajaran. Apa? Pencarian masalah atau penyelesaian masalah dalam materi pembelajaran, Pak. Kalau sampai ngajar dengan PBL bagaimana caranya? Mengacu kepada PBL, Problem Based Learning, misalkan pada sholat bagi orang yang sakit, maka PBL kami adalah mencari tingkat sakitnya, kemudian memberikan pengertian kepada siswa,
tentang tata caranya sholat bagi orang yang sakit, Pak. Jadi berbasis masalah yang dialami anak, masalah dalam kehidupan, masalah nyata. Itu kan kuncinya. Kalau HOTS, apa itu HOTS? HOTS. Kalau HOTS, Higher Order Thinking Skill, Pak. Apa? Higher Order Thinking Skill, Pak. Higher itu apa, Pak? Higher. Besar, Pak. Tinggi, Pak. Bacanya higher. Higher, Pak. Apa maksudnya HOTS itu? Maksudnya adalah tuntutan keterampilan pada abad 21, Pak. Tentang menceritakan tentang kritis, kreatif, kolaboratif, kemudian komunikatif, Pak. Itu tuntutan abad 1. Kalau sampai ngajar dengan HOTS, itu bagaimana cara ngajarnya? Memberikan materi, kemudian dikasihkan soal-soal yang sulit, Pak. Sulit. HOTS itu berarti identik dengan sulit ya? Tinggi, Pak. Ya, tinggi, Pak. Tinggi itu, ukuran tingginya itu mengacu ke mana, Pak? Pernah dengar level kognitif? Kenapa? Nah, HOTS itu mengacu pada level kognitifnya Bloom pada C456. Nek 1, 2, 3 itu dianggap sebagai low. Nek high itu berarti 4, 5, 6. Coba dibaca lagi taksonomi Bloom di level kognitif C1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Kalau TPEC apa? TPEC. Kalau TPEC, teknologi pedagogikal konteks knowledge, Pak. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya adalah sistem gabungan, Pak. Kalau sampai ngajar pakai memasukkan unsur TPEC, bagaimana ngajarnya? Memberikan tambahan untuk alatnya, Pak. Misalkan kita menggunakan Infocus, Pak, laptop dan sebagainya, Pak. Bagaimana seorang guru ketika ngajar menggunakan teknologi? Bisa jadi media pembelajarannya, bisa jadi browsing sumber pembelajarannya, sehingga siswa semakin kaya, semakin variatif ketika guru mengajar nanti. Technological, pedagogikal diintegrasikan di dalam teknik pembelajaran maupun di dalam knowledge kontennya itu. Ya. Kalau menyusun soal, sampai membuat soal itu mengacunya kemana? Di RPP itu kan ada identitas RPP, ada KI, ada SK, ada indikator, ada tujuan, ada materi, ada media, ada sumber, ada evaluasi. Kompetensi dasar, Pak. KD? Iya. Bukan, KD itu diturunkan menjadi indikator. Sampai bikin soal ngacunya ke indikator. Kembangkan materi ngacunya ke indikator. Bikin media ngacunya ke indikator. Pengembangan materi ngacunya ke indikator. Itu yang mau dicapai di dalam pembelajaran itu indikator, Pak. Sehingga kalau bikin soal ya mengacunya ke indikator itu. Kalau indikator pembelajaran lebih kuat kepada aspek kognitif, bagaimana menyusun soalnya? Indikator pembelajaran lebih condong ke aspek pengetahuan. Bagaimana cara membuat soalnya? Teknik soalnya, teknik evaluasinya kayak apa? Teknik evaluasi pakai teknik tes karena kognitif. Kalau lebih kuat ke aspek afektif bisa pakai observasi atau teknik non tes pengamatan. Kalau indikator lebih kuat kepada aspek psikomotorik maka pakai tes praktek itu loh Pak. Itu nyambung antara soal jenis soal dengan jenis indikator yang ada di atas. Coba diperdalam lagi Pak ya, dimantapkan lagi ya. Ada TPEC, PPL, HOTS dan seterusnya sehingga nanti sampai lebih tambah pengetahuan, wawasan dan semakin meningkat harapannya kompetensi gurunya. Kita aja Bulfa, matur nuwun monggo dilanjut. Iya, Pak. Ngapunten, Pak. Ya, terima kasih Pak Syamsul Arifin. Pertanyaan saya adalah kemampuan ataupun penguasaan materi ajar yang punya sampaikan dan juga kaitannya dengan karena guru PAI ya. Jadi kemampuan PTQ ya. Silahkan penjenengan siapkan kertas sama pulpen. Saya menulis surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Iya, Bu. Itu Pak Samsul. Sudah, Bu. Sudah.
Ya, agak dekat ya. Wajahnya tidak kelihatan ya Pak Samsul ya. Ini Bu. Nah, gitu kurang dekat dikit, tulisannya dekatkan nah gitu. Ya, ya terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan materi. Apa materinya apa yang diunggah yang dijadikan poin di RPP apa? Sholat bagi orang yang sakit, Bu. Ya, di situ kan ada ketentuan-ketentuan ya. Oke. Ya. Ini untuk kelas berapa? Kelas 3, Bu. Kelas 3. Oke. Materinya diunggah enggak di sini? Di RPP-nya di poin-poin yang apa namanya? Perangkat-perangkat untuk kelengkapan RPP di bawahnya itu ada materinya, ada enggak? Ini kok enggak ada. Tidak dimasukkan, Bu. Oke. Hanya penilaian. Penilaian. Oke. Oke, di dalam sholat bagi orang yang sakit ya ini. Tata cara di dalam sholat bagi orang yang sakit coba jelaskan. Tata cara bagi orang yang sakit ada beberapa, diantaranya adalah ketika kita tidak bisa berdiri karena sakit sesuatu hal, maka sholatlah dengan cara duduk. Kemudian ketika kita tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka dengan cara berbaring. Akan tetapi ketika dua-duanya tidak bisa, maka sholatlah dengan cara telentang. Kemudian dari ketiga ini ternyata juga tidak bisa, maka dengan menggunakan isyarat dan hati. Syarat apa? Isyarat, pakai kedipan mata. Oke. Oke. Ya, selanjutnya hikmah ya. Hikmah sholat bagi orang yang sakit apa, Mbak? Dicintai Allah, Bu. Itu saja. Hikmahnya Banyak, Bu. dicintai Allah. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hati menjadi tenang, Bu. Terus setelah itu menyadari kemurahan Allah, bahwa Allah Dasarnya itu ada enggak itu? Kaitannya dengan ketentuan sholat bagi orang sakit itu dasarnya ada enggak? dasarnya ada, Bu. Dasar dalil yang menguatkan itu semuanya, bahwa ketika tidak bisa berdiri maka boleh dengan duduk, tidak bisa duduk maka boleh dengan berbaring, itu ada dasarnya enggak pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit? Ada, Bu. Hmm? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli qa'iman. Fa illam tastati fa alaihi fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala jambi. Salatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil duduk, kemudian jika kamu tidak mampu sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Qa'idan apa artinya qa'idan? Kan di sini. Duduk, Bu, maaf, Bu. Soliko iman sama fako idan ya. Fako idan, J. Sambil duduk, J. Ya, tapi belum membaca ya. Coba silakan membaca surat Maryam ayat 1 sampai dengan 3. Surat Maryam surat yang surat ke-19, juznya 16. juz 16, benar, Bu. Carikan. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك شقيا. Sadaqallahul Azim. Cukup itu saja. Saya tanya sedikit sekilas mengenai tajwidnya. Lihat pada ayat yang kelima.
Dan keenam, kita lanjutkan. Wa ini non tasjid. Wa Wa ini. Ini wa Gunnah, ini Bu. bacaan apa? Gunnah. Gunnah. Ya. Khiftul mawaliya. Khiftul mawaliya. Khiftul mawaliya. Alif lam kelihatan? Alif lam mim nggih. Ya. Al. Al-Qamariyah, Bu. Oke. Miwaroi. Miwaroi nun sukun bertemu dengan Idgham wawu. bi gunnah. Ya. Nun sukun ketemu wawu. Apa? Idgham bi gunnah. Ya. Terus ya. Milladungka, milladungka. Non sukun bertemu dengan Nun sukun bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. dibilangnya idhar. Ikhfa itu sama. Jelas, Apa Bu. artinya idhar? Jelas, Bu. Apa artinya guna? Gunnah. Dengung, Bu. Apa artinya idgham? Idgham. Idgham. Memasukkan Ya, cukup. Pak Fatkur cukup. Demikian Pak Samsul, sudah selesai. Beberapa hal yang perlu didalami, saya kira sudah tahu. Silakan dibaca lagi modulnya, didalami sehingga kita lebih paham dalam waktu dekat. Sampai kalau UKIN nanti bagus, dan waktu dekat kalau UP nanti juga bagus. Dalam jangka panjang nanti bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Baik, terima kasih. Silakan keluar dari room ini, akan diganti yang lainnya. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam.